Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali dipertemukan dalam kajian rutin, yaitu mengkaji ilmu fikih. Tiada lain tujuannya adalah untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita, ya, karena yang akan dinilai adalah seberapa besar ya kualitas ibadah yang kita lakukan, ya, maka itu perlu ilmu. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang toharo, ya, yaitu tentang hukum air. Jadi kita perlu mengetahuinya, karena air adalah alat utama untuk toharo. Para ulama menyebut ada 7 macam air, ya, yang merupakan sumber, ya, adanya air dan juga tempat keberadaan air, dan ini disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Air hujan, air laut, air sungai, ya, itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Lalu air sumur, ini ada hadis yang menyebut tentang air sumur, ya, misalnya yang dikenal dengan sumur Budoah. Ini menjadi hadis yang cukup penting dalam pembahasan tentang air, yaitu diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa dia berkata, bahwa dikatakan, ditanyakan, ya, kepada Rasulullah SAW, ana tawadda'u min bi'ri Budoah, apakah boleh kita berwudu dari sumur Budoah? Nah, ini dikenal dengan nama sumur Budoah. Wa hiya bi'run yutrahu fiha al-hiyad. Sumur Budoah itu adalah yang dilemparkan ke dalamnya bekas kotoran haid, walahmul kilab, dan bangkai anjing, wan natnu, dan sesuatu yang berbau busuk. Ya, tentu maksudnya bukan dengan sengaja, ya, karena tidak mungkin para sahabat yang sudah dididik oleh Rasulullah dengan pendidikan Al-Quran dan Sunnah, ya, lalu membuang hal kotor ke dalam sumur, padahal sumur itu sumber air, ya, yang dijadikan untuk keperluan sehari-hari. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama, ya, kata yutrahu itu bukan dilempar dengan sengaja, ya, tapi terlempar, ya, atau terbuang ke dalam sumur itu, yaitu apa? Diakibatkan oleh banjir. Jadi ada banjir, dia masuk dengan sendirinya ke dalam sumur, bukan dengan sengaja. Karena kalau dengan sengaja tentu tidak sesuai dengan generasi sahabat yang terbaik, yang dipuji oleh Allah. Ya, misalnya di Quran kan disebut tentang Masjid Quba itu, ya, la masjidun usisa, ya, ala taqwa, yang dibangun di atas ketakwaan, yang di dalamnya fihi rijalun yuhibbu an yatatahharu innallaha yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang, artinya para sahabat, yang cinta untuk membersihkan diri, yang cinta kebersihan. Sesungguhnya Allah mencintai kebersihan. Nah, jadi kebersihan ini adalah karakter utama bagi orang muslim, ya, apalagi ini para sahabat, orang muslim, orang mukmin yang paling terbaik. Nah, jadi tidak mungkin mereka dengan sengaja, ya, melemparkan kotoran-kotoran tersebut itu. Nah, jadi Islam ini mengajarkan kebersihan.
ya tentang masalah hukum, masalah fikih yang pertama kali dibahas dalam masalah toharo, masalah kebersihan. Jadi kita perlu memberikan perhatian yang besar dalam masalah kebersihan. Jangan ada kesan orang muslim itu jorok, orang muslim itu kotor, kucel. Ya, pesantren-pesantren itu kucel, kumel. Itu udah keliru tuh. Padahal di pesantren yang pertama dibahas itu toharo. Tapi kenapa nggak dipraktekkan? Ya, padahal harus dipraktekkan, harus menjadi contoh. Jangan kemudian kita dalam praktek kalah sama orang-orang yang non muslim. Ya, orang-orang luar negeri, ya Jepang, di Barat, di Eropa, ya tempat-tempat mereka bersih. Sedangkan kita kotor gitu. Ini kan malu, kita punya ajarannya yang jelas. Ya, dimana dulu ya dari zaman para sahabat terus umat Islam ketika menjadi pemimpin peradaban ya, pemimpin peradaban dunia itu, yaitu menjadi guru bagi alam gitu, ustadziyatul alam, ustadzul alam. Menjadi guru bagi alam, di mana orang-orang barat, orang-orang Eropa dulu belajar kebersihan, belajar mandi itu kepada orang Islam. Dalam perang salib gitu kan. Ya, itu ada transfer budaya ya. Orang-orang Eropa dulu, orang barat dulu, mereka masih primitif. Masih percaya mitos. Ya, ada Ratu Isabella misalnya dan rajanya. Orang-orang sana itu nggak mandi, bahkan sampai setahun tuh nggak mandi. Pakaiannya juga ketika ada kotoran gitu ya, daki, itu dianggap berkah. Dianggap berkah. Jadi tidak diganti, tidak dicuci. Primitif mereka dulu itu. Mereka tahu bagaimana caranya mandi, caranya buang air. Itu dari orang Islam. Ya, nah maka ini perlu kita pahami, perlu kita belajar. Maka kita harus bangga menjadi seorang muslim, karena kita ajarannya jelas. Hanya masalahnya kita tidak mengamalkannya, itu saja sebetulnya. Maka harus bersungguh-sungguh dalam mengamalkan. Petunjuknya sudah ada, petunjuknya sudah ada. Nah tetapi kemudian, jadi ini tidak dengan sengaja ya masuk ke dalam sumur itu. Ya, nah, tapi Rasul menjawab bagaimana? Ya, kata Rasulullah, al-ma'u tahurun la yunajisu syai'un. Ya, artinya air sumur tersebut masih tetap suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Maksudnya bagaimana? Kan disuruh udah masuk ya ke dalamnya. Kotoran-kotoran tadi itu yang jelas najis ya, haid misalnya itu udah jelas disepakati najis. Ya, bangkai ya, hampir semua ulama menyebut bangkai najis. Ya, hal-hal yang berbau busuk. Nah, ternyata jadi walaupun hal-hal tersebut masuk ke dalam sumur, itu tidak ya merubah zat airnya itu. Ya, jadi tidak bercampur. Jadi masuk ke dalam itu ya, jadi si airnya tidak terkontaminasi. Jadi ketika diambil bagian airnya itu masih bersih. Jadi maka di sini jadi hukum nanti ya, selama air itu tetap bersih walaupun di sampingnya ada kotoran dan sebagainya. Ya, kalau memang itu masih bersih, tidak terkontaminasi, maka masih bisa digunakan. Ini sebagai bentuk kemudahan juga ya. Kecuali kalau misalnya tidak masih banyak ya sumber air yang lain. Kalau di zaman dulu memang kan agak sulit ya, di zaman Rasul pada saat itu ya cukup sulit untuk mendapat air. Padang pasir kan, sumber airnya sulit. Jadi sangat dijaga betul ya, sangat hemat dalam penggunaan air. Oleh karena itu, karena ini sumber yang memang satu-satunya ya atau sedikit ya, ini sumber utama gitu ya untuk mendapat air ya, maka di sini syariat memberi kemudahan. Ya, syariat memberi kemudahan gitu ya.
Nah itu ya, jadi ini air sumur ya, jadi bisa digunakan. Nah makanya nanti patokannya itu dilihat airnya apakah warnanya, aromanya, ya lalu rasa ya kalau mau dirasain itu berubah atau tidak oleh najis. Kalau berubah ya maka dia jadi najis. Ya paling tidak aroma lah ya, aromanya dihirup. Itu kan ketahuan lah kalau aroma najis kan. Kalau sudah aromanya udah aroma najis ya sudah tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, kemudian mata air. Nah, mata air ini yang memancar ya dari pegunungan misalnya. Ya ini juga disebut ya dalam ayat Al-Quran sebagaimana yang sudah lalu. Nah mata air ini tidak hanya yang keluar dari pegunungan saja, bisa juga misalnya yang keluar dari hewan ya. Kalau hewan itu mengeluarkan air yang bersih ya, tidak tercampuri oleh najis ya, maka itu bisa juga digunakan. Misalnya para sahabat itu kan kalau bepergian tuh bawa unta ya dulu itu. Unta itu selain dimakan dagingnya, juga bisa diminum airnya, karena di dalam perut unta itu ada kantong air yang bisa menampung banyak air, Pak. Makanya unta itu bisa bertahan ya lama walau tidak minum karena tersimpan persediaan airnya di dalam kantong, di dalam perutnya. Ya beberapa hari-hari tidak minum kuat. Makanya kenapa unta itu jadi kendaraan? Karena kuat. Hewan yang bisa bertahan di padang pasir yang panas dan tidak minum berhari-hari. Makanya kita disuruh untuk memperhatikan penciptaan unta kan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Ini sebagai tanda kekuasaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan unta, ya mendesainnya dengan sedemikian rupa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, khususnya di padang pasir. Padang pasir itu kan panas gitu Pak ya, ketika berjalan. Tapi unta itu bisa bertahan walaupun dia jalannya pelan, tapi pasti dan terus gitu. Beda dengan kuda, walaupun cepat ya, tapi nanti kan lelah gitu. Tapi kalau unta itu terus ya pelan tapi pasti dan kuat, berjalan lama ya, jauh juga perjalanannya. Dan di kakinya kan ada ini, ada penghalang gitu. Jadi ketika kena tanah itu, pasir itu enggak panas karena ada penghalangnya ya, seperti kayak sendal gitu kan, kayak sepatu gitu yang menghalangi di lututnya, di kaki bawahnya gitu. Ya, terus tadi ada persediaan air di dalam perutnya. Makanya kalau unta minum itu sekaligus banyak. Iya. Makanya kalau orang kayak Kausen tuh kayak minum unta gitu, kayak unta. Ya, makanya di Quran ada orang para penghuni neraka, yaitu digambarkan mereka dikasih minum, tapi minumnya bukan untuk menghilangkan dahaga. Itu kan minum air yang sangat panas dan nanah. Penghuni neraka itu. Lalu mereka itu meminum. Dalam surat Al-Waqi'ah itu, bagi yang hafal ya, fasyaribuna syurbal him. Para penghuni neraka itu minum ya dari air yang diberi itu seperti apa? Seperti minumnya him. Him itu apa? Unta yang kena penyakit. Unta yang kena penyakit yang kehausan, yang selalu haus si unta itu. Jadi minumnya itu luar biasa. Karena saking hausnya. Unta yang sehat aja banyak gitu minumnya itu. Sekaligus banyak, apalagi ini terkena penyakit itu. Him disebutnya itu. Ya. Nah, jadi boleh juga ya air yang keluar dari hewan tadi, diantaranya dari unta itu. Jadi ketika disembelih, dagingnya dimakan, persediaan airnya bisa digunakan untuk minum, untuk bersuci gitu. Ya, nah itu termasuk air yang keluar dari mata air dari hewan.
Nah, bisa juga dari manusia. Nah, ini sebagai mujizat. Contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi karena tadi ya di zaman Nabi itu seringkali sulit air. Nah, pernah suatu ketika orang-orang ini banyak riwayatnya, hadisnya ya, diantaranya oleh Anas bin Malik. Ya, jadi disodorkan sebuah bejana air saat itu beliau sedang berada di Zawro ya, dekat pasar Madinah. Ya, jadi biasanya ya mukjizat ini datang ya ketika memang sangat dibutuhkan pertolongan Allah. Ya, lalu beliau meletakkan tangan beliau di atas bejana tersebut, maka memancarlah air dari sela-sela jari beliau, lalu orang-orang berwudu. Ya, jadi mukjizat Pak ya. Jadi keluar air memancar dari jari-jari beliau. Penuh itu. Ya, nah ini tidak hanya sekali, dalam beberapa peristiwa. Beberapa kali terjadi sebagai bentuk mukjizat. Nah, jadi mukjizat-mukjizat di zaman Nabi Muhammad pada saat beliau hidup tuh banyak. Di antaranya ini ya. Ya, dan tentu yang terbesarnya adalah Quran, mukjizat, dan dia abadi sampai hari kiamat. Tapi di masa Rasul ada ya banyak juga mukjizat. Ya, dan bahkan juga salah satunya nanti ada yang membuat orang masuk Islam ya gara-gara melihat mukjizat ini. Jadi keluar air dari jari-jari beliau. Nah, dan itu adalah kategorinya oleh para ulama disebut mata air juga sama. Jadi keluar dari manusia ya, dari jari Rasul sebagai bentuk mukjizat. Ya, kalau kita manusia biasa ya nggak bisa. Ya, kalau dari ya, mulut ya nggak bisa kan gitu ya. Ini mukjizat. Sampai dikatakan Qatadah berkata, aku bertanya kepada Anas saat itu berapa orang jumlah kalian? Anas menjawab 300 orang. Atau kurang lebih 300 orang. Oh, itu banyak, 300 orang cukup untuk mereka berwudu dari air tersebut. Kira-kira kalau 300 orang segimana tuh airnya? Banyak kan gitu. Gitu. Lalu air embun dan air salju, ya ini terakhir, itu disebut dalam hadis tentang doa iftitah. Ya, dalam doa iftitah kita itu yang biasa suka pakai doa ini yang Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kan, yang membantah dan seterusnya. Nah, itu di akhir ada ya Allah magsilni min khataaya, Allah magsil khataaya ya. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku bil ma'i wasalji wal barod. Dengan air, nah air jelas, wasalji dan salju es. Wal barod dan embun. Nah, jadi ini menunjukkan ya salju dan juga embun bisa untuk digunakan untuk bersuci. Ya, tentu air saljunya ya sudah meleleh. Ya, kalau belum meleleh masih beku gitu. Ya, itu kan enggak. Jadi syarat air itu bisa dipakai bersuci, dia bisa mengalir. Bisa mengalir ke anggota tubuh, ke anggota wudu. Ya, kalau masih keras nggak mengalir ya nggak bisa. Ya, harus mengalir merata ke anggota wudu. Ya, makanya kalau air itu nggak merata, itu nggak bisa, nggak boleh, nggak sah. Ya, seperti ada tuh yang pakai spray. Semprot kan ada tuh, semprot diusap-usap ya, itu sedikit dan itu masuknya jadi diusap bukan dicuci, sedangkan perintahnya dicuci. Kalau diusap saya tidak bisa, tidak sah ya. Makanya yang wudu pakai spray itu di Mekah ya, waktu haji itu kan, jadi kalau wudu kan jauh gitu tempatnya. Tapi sekarang mah udah dibuat dekat ya. Saya lihat tuh sekarang mah udah dekat tuh tempat wudunya dari tawaf itu. Lebih mudah sebetulnya sekarang. Jadi ada yang hanya solusi katanya pakai spray.
Cuma itu nggak sah karena maksudnya jadi diusap itu, sedikit airnya disemprot, diusap-usap. Nah itu nggak sah. Karena wudhu itu dicuci bukan diusap. Jadi harus ada air yang mengalir merata ke seluruh anggota tubuh. Ya, kecuali kalau tadi disemprotnya banyak itu airnya bisa mengalir, nah itu baru boleh. Ya kalau semprotan mah ya sedikit pasti airnya. Ya, jadi harus merata ya mengalir. Nah, jadi ini juga sama yang air es tadi itu, jadi harus sudah bisa mengalir ya. Kalau masih beku gitu kuat ya belum bisa. Gitu ya. Kemudian juga air embun ya, air embunnya kalau dikumpulkan banyak gitu. Ya kalau cuma sedikit tadi cuma diusap aja nggak bisa. Ya, jadi air embun itu kan yang apa namanya dia menempel ya di daunan di mana gitu, jadi yang terkumpul ya. Nah itu macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah kemudian itu yang macam pertama ya, jadi air yang bisa digunakan ya suci dan mensucikan. Nah ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah ini kalau sudah bercampur dengan zat ya atau benda yang suci tidak najis ya, tapi dia mendominasi, jadi merubah air itu tidak lagi jadi air murni ya, seperti yang sudah pernah kita singgung, dia bercampur dengan kopi gitu ya, dengan susu ya, teh ya, jus misalnya, kuah ya, parfum ya, air bunga, air pohon dan sebagainya. Jadi dia mendominasi zatnya itu, si airnya tidak lagi murni. Nah maka ini hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Suci maksudnya bisa digunakan untuk kebutuhan duniawi. Misalnya kopi kan boleh diminum, ya kan, susu boleh diminum, tapi tidak boleh dipakai bersuci. Ya, tidak pakai wudhu nggak boleh. Jadi supaya ada rasanya gitu ya. Ada sensasi ketika berwudu ya pakai kopi. Ya, pakai minuman gitu ya. Nggak boleh. Itu nggak sah karena tidak lagi murni airnya. Jadi yang bisa dipakai bersuci itu harus air yang murni yang mutlak. Jadi ini hukumnya jadi hukum kedua. Macam hukum yang kedua ya. Nah cuman syaratnya tadi merubah zatnya ya. Kalau hanya masuk ke dalam air ya, benda-benda suci tadi itu, tapi tidak merubah, tidak mendominasi, maka itu boleh, masih boleh digunakan ya. Misalnya hanya ada di sampingnya gitu, tidak larut ya. Jadi karena kan ada nanti benda-benda yang tidak larut di air ya, benda yang tidak larut di air. Misalnya apa? Di sini disebutkan ya poinnya, seperti kayu gaharu, batu kapur yang keras dan lain-lain. Ya, kayu gaharu ya, kayu gaharu itu kan bahan untuk minyak kasturi kan ya, gaharu itu kan. Nah, jadi ketika masuk ke dalam air dia tidak larut ya, itu ya. Atau batu kapur yang keras, kalau batu kapur yang lembek ya, yang lembut kan itu bisa bercampur dengan air, tapi ini udah keras. Nah, ketika masuk ke air tidak mendominasi, nah maka airnya masih bisa digunakan ya. Atau benda suci yang mencampurinya sedikit ya, kalau sedikit dia tidak mendominasi ya kan, hanya bagian kecil aja gitu kan. Jadi secara umumnya airnya masih murni, bisa digunakan. Nah tapi meskipun banyak misalnya, termasuk yang sulit dihindari dan biasa ada bersama air. Nah, jadi ada pengecualian.
ada yang memang biasa bersama dengan air. Nah, ini masih boleh. Seperti apa? Seperti tanah. Nah, tanah itu kan air itu kan di bawahnya tanah. Nah, kadang si tanah ini bercampur dengan air itu, jadi makanya agak keruh kan. Tanah ini memang sulit untuk dihindari untuk terlepas dari air. Ya, dan memang lazimnya dia ada bersama air. Ya, nah maka boleh. Jadi kalau keruh gitu sedikit si air itu karena oleh tanah secara alami ya, bukan sengaja dimasukkan. Kalau sengaja dimasukkan nggak boleh. Ya, jadi alami si tanah itu bercampur. Ya, atau kemudian lumut. Nah, kadang kan si airnya itu agak berubah ya, jadi warnanya agak hijau gitu. Itu karena ada lumut di situ. Nah, itu juga masih bisa digunakan. Ya. Dan semua yang tumbuh di air, jadi bukan hanya lumut, ada tanaman-tanaman yang memang biasa tumbuh di dalam air, ya, yang tadi mempengaruhi si zat air itu. Ya, dan tentu kan hanya sebetulnya kan walaupun bercampur hanya sedikit ya, tidak sampai mendominasi ya. Beda kalau misalnya bercampur dengan tanah, tanahnya banyak, jadi tidak lagi zat air, tapi udah jadi letak itu apa ya bahasa Indonesia? Lumpur ya. Jadi lumpur misalnya, karena terlalu banyak, nah itu nggak bisa kalau udah jadi lumpur. Jadi maksudnya bercampurnya ya nggak terlalu banyak itu, ya sedikit ya, walaupun merubah warnanya itu nggak masalah, tapi dia sebetulnya masih air. Kalau udah jadi lumpur ya udah nggak bisa gitu ya. Atau tadi tanamannya terlalu banyak yang bercampurnya dengan air juga tidak bisa. Karena lama menggenang misalnya di situ ya, jadi bercampur. Atau di tempat diam dan di tempat mengalirnya ya terdapat benda seperti belerang, disebut kibrit ya sarannya, arsenik, ya zirni ya, dan gamping atau batu kapur, naurah ya yang bercampur. Atau kejatuhan dedaunan yang bercampur, air tersebut masih dapat mensucikan karena memang masih dianggap sebagai air mutlak. Jadi ada zat-zat yang memang sulit untuk dihindari ya. Jadi ini sebenarnya sama kayak tanah tadi. Ya, ada belerang atau apa gitu. Ya, yang bercampur itu masih bisa. Selama tadi tidak terlalu banyak. Sama kayak kaporit ya. Kaporit juga sama hukumnya. Ya, ini kan memang dia dibutuhkan untuk air itu, untuk membersihkan air. Dibutuhkan. Ya, dan justru membuat air itu jadi bersih kan gitu. Asalkan tadi tidak terlalu banyak. Ya, kalau terlalu banyak ya itu justru jadi berubah zatnya. Jadi jangan terlalu banyak. Ya, nah maka itu ya jadi patokannya. Nah, jadi walaupun banyak, tapi tidak terlalu banyak ya, dan tidak mendominasi ya air, ya, dan tidak berubah zatnya, masih bisa digunakan. Nah, ini sebagaimana dalam hadis, ya misalnya berkenaan dengan memandikan jenazah ya. Dulu putri Rasulullah ya Hinatu Fiyat ibnatu ya, ketika wafat putrinya ya, salah satu putri beliau, nah Rasul menyuruh untuk memandikan kepada para sahabat perempuan itu 3 kali atau 5 kali atau lebih ya. Nah lalu menyuruh untuk mencuci dengan air dan daun bidara, lalu di akhirnya dicampur dengan kapur barus ya sebagai wewangian. Ya, nah ketika air itu dicampur dengan daun bidara itu kan jadi bercampur.
Ya, tapi dia masih bisa mensucikan. Ya, jadi karena tadi tidak sama kayak apa namanya lumut tadi gitu ya, daun-daun yang lain yang bercampur yang airnya masih dianggap murni. Ya, kecuali kalau tadi terlalu banyak gitu. Jadi kalau cuma sedikit untuk mencampuri ya sewajarnya ya itu masih bisa membersihkan. Masih bisa dipakai untuk bersuci. Ya, nah, hadis yang kedua juga pernah ya Rasulullah mandi bersama Maimunah ya istri beliau dari satu bejana, satu wadah air yang di dalamnya terdapat sisa adonan. Jadi ada sisa adonan, berarti kan sisa, kalau sisa itu sedikit ya. Tidak banyak ya, itu bercampur dengan air. Nah, itu ternyata masih bisa digunakan. Ya, adonan itu kan biasanya tepung lah gitu ya. Jadi bercampur dengan air ya. Nah, jadi tidak merubah kemurnian zat air. Airnya masih bisa dirubah. Nah, itu ya macam yang kedua ya. Yang terakhir insyaallah kita selesaikan. Oh, ini ada air mustakmal nih ya. Karena ada di sebagian ulama, sebagian mazhab tidak boleh pakai air mustakmal. Air mustakmal itu yang sudah digunakan untuk bersuci, berwudu ya atau mandi. Nah, ini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada ulama yang tidak boleh ya menggunakan lagi, ada yang ulama yang membolehkan. Nah, berdasarkan pengkajian terhadap dalil-dalilnya ya, banyak juga para ulama yang berkesimpulan yang lebih kuat itu bahwa air mustakmal ini masih bisa digunakan. Karena dalil yang tidak bolehkan itu sebenarnya lemah. Ya, lemah, dan yang paling kuatnya itu hanya bukan dengan dalil yang jelas gitu. Yaitu mereka beralasan kata mereka Rasul dan para sahabat dulu tidak ada yang mengumpulkan lagi setelah air itu digunakan. Kata mereka itu. Ya, nah ini dibantah oleh para ulama. Ya, di sini saya sebutkan ya para ulamanya. Ya, jadi yang menganggap bahwa air mustakmal yang sudah digunakan itu masih bisa digunakan bersuci, karena kan tadi patokannya tidak berubah zatnya. Air mustakmal kan nggak berubah, airnya itu tidak dirubah oleh najis, tidak juga dirubah oleh benda yang suci tadi. Dia hanya udah digunakan aja, gitu ya. Jadi selama tadi tidak berubah zatnya, ya masih bisa air yang sudah digunakan juga. Nah, ini banyak para ulama yang berpendapat ini ya, yaitu mazhab Malik, Zuhri, Ibnu Munzir, Az-Zuhri, Al-Auza'i, Abu Saur ya, dan juga salah satu riwayat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Walaupun mazhab Syafi'i kan banyaknya tidak boleh itu. Bahkan juga merupakan pendapat para sahabat. Ya, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Abu Umamah, lalu para tabi'in, Atha bin Abi Robah, Hasan Al-Basri, Makhul An-Nakhai. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ya. Dan juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lalu Ibnu Daqiqil Id. Bahkan Ibnu Daqiqil itu dalam kitabnya ada satu hadis beliau tarik istidlalnya. Ya, kesimpulan-kesimpulan ada 22 ya pendalilan yang menunjukkan bahwa air mustakmal itu masih bisa digunakan. Jadi beliau bantah itu yang tidak bolehkan air yang mustakmal. Jadi dalil tadi itu lemah ya, sehingga dibantah. Misalnya dibantah dengan kaidah ketiadaan ilmu tidak otomatis menjadi ilmu atas ketiadaan. Mereka kan tidak tahu tuh, tidak menemukan Rasul dan sahabat ngumpulin lagi.
Ya, tapi itu bukan ilmu atas ketiadaan, tidak pasti. Jadi tidak tahu itu bukan berarti tidak ada. Karena bisa jadi diketahui oleh yang lain. Ya kan? Jadi orang kalau dia tidak tahu, tidak bisa memastikan tidak ada, karena bisa jadi orang lain tahu. Gitu. Nah, ternyata faktanya ada hadis-hadis yang jelas yang menunjukkan bahwa air yang sudah digunakan dipakai lagi. Dia diantaranya hadis Rasul mandi dengan istrinya itu. Ya. Jadi ada air sisa dipakai untuk mandi oleh istrinya. Lalu Rasul datang ke kamar mandi itu, lalu dipakai lagi itu air yang sudah dipakai oleh istrinya. Ya, lalu kata istrinya itu, ini kuntu junuban, aku junub. Kata Rasul, innal ma'a la yujnib, air itu tidak junub. Nah, jadi itu jelas sekali menunjukkan bahwa Rasul memakai kembali. Ya, ini sudah azan ya. Kita belum. Jamnya ini. Oh ya, berapa menit lagi? 2 menit. 2 menit lumayan. Kita selesaikan ya, mudah-mudahan. Itu satu dalilnya. Nah, dari dalil ini tadi ya Ibnu Daqiqil dalam kitab beliau Syarah Al-Imam bi Ahaditsil Ahkam itu mengemukakan 22 pendalilan untuk membantah. Jadi ketika kita membantah pendapat mazhab Syafi'i yang misalnya di Indonesia kan rata-rata mengatakan air mustamal nggak bisa itu. Ya itu oleh para ulama lagi. Jelas ya, rujukannya jelas para ulama, dan Ibnu Daqiqil ini diakui oleh semua kalangan, oleh semua mazhab juga. Bahkan beliau itu oleh mazhab Syafi'i dianggap ulama mazhab Syafi'i, oleh mazhab Malik dianggap ulama mazhab Malik. Itu Ibnu Daqiqil, dan tidak sedikit mereka menetapkan Ibnu Daqiqil ini ulama yang mujtahid, yang tinggi levelnya tinggi karena penguasaan terhadap dalil-dalil Ibnu Daqiqil itu. Ya, nah itu dalil dari satu dalil tadi itu udah jelas sekali. Nah, adapun hadis yang melarang ya itu bukan karena tidak bisa digunakan bersuci, tapi hanya makruh saja. Ya, maksudnya ya kadang kan walaupun dia masih bisa digunakan bersuci ya, kadang kan kalau udah dipakai oleh orang lain kan ada perasaan jijik gitu. Jadi kalau ada perasaan jijik dari kita bukan berarti tidak bisa dipakai bersuci. Apalagi kalau misalnya nggak ada lagi. Kalau tidak ada lagi harus gunakan itu. Tidak boleh beralih kepada tayamum dulu. Karena masih bisa dipakai bersuci. Mau tidak mau. Karena tadi masih bisa dipakai bersuci. Kalau nggak ada, baru kan ke tayamum. Kalau nggak ada air sama sekali. Kalau ada air tapi udah digunakan mustakmal, nah itu masih bisa digunakan. Gitu ya. Karena tadi dalilnya jelas. Nah, selain itu ada hadis yang kedua di sini. Yaitu di sini jelas ya disebutkan bahwa ketika Rasul berwudu itu ya mencuci tangan beliau. Setelah mencuci tangan itu kemudian beliau memasukkan tangan beliau, telapak tangan beliau ya ke dalam bejana untuk dipakai untuk apa? Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, ini kalau dalam mazhab Syafi'i jadi mustamal tuh, dimasukkan tangannya ke dalam air itu. Ya kan, oleh ulama yang berpendapat mustakmal itu nggak boleh digunakan, itu jadi mustakmal karena tangan dimasukkan ke dalam air. Buktinya dalam hadis ini jelas Rasul melakukan. Ini jelas bantahan bahwa air mustakmal itu masih bisa digunakan. Makanya hadis ini ya ketika disebut oleh Ibnu Jarud ya dalam kitab Muntaqal Ahbar, itu isi hadis-hadis tentang hukum.
Beliau membuat judul jelas sekali, ini bantahan bagi orang yang mengatakan air mustahmah itu nggak bisa digunakan. Dan Imam Asy-Syaukani yang mensyarah kitab ini dalam kitab Nailul Autar itu menjelaskan panjang lebar bahwa orang yang mengatakan air mustahmah itu tidak bisa lagi dipakai bersuci itu sangat lemah dalilnya. Bahkan nggak ada dalil kata beliau. Gitu. Karena jelas sekali hadis ini menunjukkan Rasul sendiri pernah menciduk air langsung dengan tangan, dipakai untuk berkumur-kumur dan seterusnya. Gitu. Nah ini insya Allah ini kuat gitu pendirian ini, pandangan ini, sehingga kita bisa mengambilnya. Tidak usah ragu, oh ini bertentangan dengan mazhab Syafi'i, ya nggak apa-apa karena ada ulama lain. Karena nggak ada keharusan untuk mengikuti mazhab Syafi'i. Ya kan? Dan juga sebetulnya ini memudahkan, karena bagi mereka tuh jadi sulit untuk berwudu itu, air itu jadi sulit. Termasuk nanti yang ketiga ya, tentang air najis. Dalam mazhab Syafi'i itu kalau air sedikit, misalnya di ember di kamar mandi, kemasukan aja air kencing sedikit, itu jadi najis, sehingga orang itu jadi sulit untuk berwudu. Nah ada ulama lain yang justru membolehkan kalau selama tidak berubah zat airnya oleh najis, kalau cuma sedikit masuk ke dalam nggak jadi masalah. Patokannya berubahnya, bukan masuk najisnya. Kalau najis sedikit tidak berubah air, walaupun airnya sedikit tadi itu juga, ya maka masih bisa digunakan. Kecuali kalau cuman satu teko misalnya, satu botol masukin ke air kencing sedikit, itu juga udah berubah kan sedikit. Tapi kalau di ember kan lumayan banyak, apalagi di bak mandi. Karena kan takut orang kencing gitu ya, khawatir sih ada percikannya ke dalam air di ember. Ya, oleh mazhab Syafi'i itu jadi nggak bisa digunakan lagi. Iya. Nah itu menyulitkan. Maka sebetulnya ada ulama-ulama di mazhab Syafi'i sendiri ini berat, memberatkan. Misalnya Imam Ghazali mengatakan, andaikan mazhab Syafi'i ini dalam masalah toharo, dalam masalah bersuci, sama kayak mazhab Malik misalnya, itu lebih memudahkan. Gitu Pak. Ya. Baik, sudah azan ya. Lalu kita lanjutkan nanti dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.